Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Isa Sami Sutompul. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Dan di sini saya akan melaksanakan video pembelajaran yaitu mengenai globalisasi, dan subtemanya adalah globalisasi sekitarku. Muatannya itu ada dua, yaitu muatan bahasa Indonesia dan IPA. Terima kasih. Selamat pagi anak kami semua. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, untuk Fija, pimpin doa aku sini ke depan. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak kami, sebelum kita lanjutkan materi kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Semangat! Oke. Baiklah anak-anak kami, hari ini kita akan belajar subtema 1, yaitu globalisasi di sekitarku. Nah, anak-anak kami, siapa yang tahu arti tema kita, globalisasi? Oke. Bapak tanya, siapa yang tahu arti globalisasi? Ya, coba. Globalisasi adalah dari yang sulit menjadi lebih mudah. Ada jawaban yang lain? Coba itu. Dari yang globalisasi yaitu yang susah menjadi yang lebih mudah. Oke anak kami, untuk kelompok 3, bisa kalian buat contoh dari jawaban teman kalian? Dulu kita menggunakan cangkul, sekarang menggunakan raket. Oke anak-anak kami, itu tadilah jawaban yang sudah benar. Ya, jadi yang mudah bukan, yang sulit menjadi yang mudah. Contohnya seperti dibuat oleh kelompok 3 tadi. Dulu kita menggunakan cangkul, orang tua kita itu kenalan itu pakai cangkul. Sekarang menggunakan traktor. Bagus, jawabannya bagus. Dan juga dulu kita menggunakan kayu bakar untuk apa? Masak. Iya. Dan sekarang kita menggunakan kompor gas. Menggunakan listrik. Ada magicomnya? Ada. Nah, dulu kita komunikasi menggunakan surat. Bahkan sekarang kita menggunakan komunikasi pakai handphone. Handphone Bapak dulu yang pertama dia hanya bisa SMS dan teleponan. Gitu. Nah, sekarang sudah bisa chattingan, bahkan bisa video call. Nah, itu adalah dampak globalisasi di sekitar kita. Nah, itu dia. Nah, anak-anak kami, kita akan memasuki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca teks eksplanasi yang ditayangkan guru, siswa mampu menganalisis informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk tabel dengan teliti. Yang kedua, dengan membaca teks eksplanasi di PTT, siswa mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk tabel dengan teliti. Yang ketiga, setelah mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA di buku siswa bersama teman mampu menjelaskan cara menghasilkan energi listrik dengan percaya diri. Yang keempat, setelah hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, materi kita. Nah, di sini ada gambar. Apa gambarnya? Nah, sekarang kalian diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3
mencari apa ini. Nomor 1 namanya, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalian diskusi dalam kelompok dan catat ke bukunya apa yang kalian diskusikan itu. Waktunya 10 menit. Baiklah anak kami, waktunya sudah selesai dan untuk kelompok 1 akan mempresentasikan hasilnya. 1. Aliran sungai, 2. Dinamo atau tubing. Oke, untuk kelompok 2. Kelompok 1 hanya 2 yang bisa dijawab. Kelompok 2 sekarang, apa lagi? Air sungai, dinamo, turbin, kincir air. Kami 1 cuma dapat kami Pak, yaitu listrik keturunan. Oke anak-anak kami, semuanya tadi jawabannya dari kelompok 1, 2, dan 3. Dan di sini ada yang kurang tadi, yaitu kemiringan 25 derajat ya. Kemiringan 25 derajat. Anak-anak kami, dari jawaban yang sudah kalian sampaikan, di sini kita akan melihat cara kerja PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, anak-anak kami, kita tadi sudah mengetahui bahwa listrik itu ada dari PLTA. Tadi kita sudah menjawab kan diskusi kelompoknya tadi kan, dari mana dihasilkan listrik, ya. Nah, sekarang kita mau melihat video tentang cara menghemat listrik. Mematikan perangkat elektronik. Salah satu cara menghemat energi paling sederhana adalah dengan membiasakan untuk mematikan semua peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan lagi. Dengan mencabut kabel secara keseluruhan akan memutuskan aliran listrik pada berbagai peralatan elektronik yang kamu punya. Selain dapat menghemat energi, kebiasaan ini juga bakal berdampak positif terhadap tagihan listrik bulanan kamu. Mengganti lampu dengan yang hemat energi. Metode berikutnya yang bisa menjadi salah satu solusi rumah yang hemat daya. Lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil dari lampu konvensional pada umumnya. Dengan demikian, tagihan adalah dengan mulai menggunakan air secukupnya. Dengan membatasi pemakaian air di rumah, maka kamu bisa mengurangi terbuangnya air yang sangat berharga dengan sia-sia. Kamu juga bisa memilih. Oke anak-anak kami, nanti Bapak tugaskan kalian untuk membuat video cara menghemat energi di rumah kalian. Kalian videokan nanti kelompok 1, 2, dan 3. Ada nanti yang kalian yang memvideokan, baru nanti kirim videonya sama Bapak cara menghemat energi listrik. Cara menghemat energi listrik, mematikan perangkat elektronik. Yang kedua mengganti lampu hemat listrik atau LED. Menggunakan air cukup. Cara menghemat energi dan listrik. Rumah dengan ventilasi dan penerangan cukup. Buka jendela dan gorden. Jangan mengisi ponsel semalaman. Menggunakan LPG secukupnya. Menggunakan LPG secukupnya.
mencabut penanak nasi. Nah, anak-anak kami, kita akan masuk ke materi kita yang kedua, itu bahasa Indonesia, yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan, ya. Nah, susunan teks eksplanasi ada paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Yang ketiga, paragraf terakhir berisi simpulan, pesan atau kesan tentang topik yang dibahas. Nah, anak-anak kami sekarang lihat ya di bukunya, di sana ada pembangkit listrik tenaga air. Lalu cari informasi penting yang kamu temukan dalam teks tersebut. Oke, waktunya sudah selesai untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Menurut kelompok kami, paragraf pertama yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA termasuk salah satu bukti terjadinya globalisasi di Indonesia. Sekarang kelompok 2. Menurut kelompok kami, isi paragraf kedua adalah PLTA menggunakan turbin dan generator untuk menghasilkan listrik. Turbin digerakkan oleh aliran air. Kelompok 3. Menurut kelompok kami, dalam proses menghasilkan tenaga listrik, PLTA memiliki beberapa tahapan kerja. Pertama, aliran air sungai, air terjun, atau waduk sebagai sumber energi pembangkit listrik mampu menggerakkan turbin. Kedua, gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian menghasilkan listrik. Nah, anak-anak kami, untuk pelajaran kita ini sudah selesai materi kita. Yang kita pelajari hari ini adalah PLTA. yang kedua, dan yang ketiga, dampak globalisasi. Nah, sekarang anak-anak kami, Bapak akan berikan tugas ya. Ini tugasnya untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2, ini soal ya. Nggak ada soal. Oke. Ini nanti bisa di-share sama teman-teman. Baiklah anak-anak kami, waktunya untuk mengerjakan soal yang sudah selesai. Sekarang kumpul tugasnya. Yuk, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini semuanya. Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Baiklah anak kami, tugasnya sudah Pak koreksi dan ada nilai yang sudah bagus, lumayan bagus ya. Nah, sekarang anak-anak kami, Bapak mau tanya dulu, sebelum kita selesai belajar ini, apa PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Bapak tambah, apa PLTU? Pembangkit listrik tenaga uap. Apa PLTA yang lain? Pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga Angin. satu lagi, PLTN. Pembangkit listrik tenaga angin. Iya, apa sini tadi? Pembangkit listrik tenaga angin. Oke, pembangkit listrik tenaga Nuklir. nuklir. Oke, itu adalah pembangkit listrik yang sudah beragam ya. Dulu orang tua kita zaman dulu belum ada listriknya, tapi sekarang sudah ada listrik. Itu adalah ciri dari perkembangan atau globalisasi. Nah, demikian perjumpaan kita hari ini, pelajaran kita. Sekarang untuk si anak kami tadi doa pulang ya. Sini. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Nah, anak-anak kami, kita tadi sudah mengetahui bahwa listrik itu ada dari PLTA. Tadi kita sudah menjawab kan diskusi kelompoknya tadi kan, dari mana dihasilkan listrik, ya.
Nah, sekarang kita mau melihat video tentang cara menghemat listrik. Mematikan perangkat elektronik. Salah satu cara menghemat energi paling sederhana adalah dengan membiasakan untuk mematikan semua peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan lagi. Dengan mencabut kabel secara keseluruhan akan memutuskan aliran listrik pada berbagai peralatan elektronik yang kamu punya. Selain dapat menghemat energi, kebiasaan ini juga bakal berdampak positif terhadap tagihan listrik bulanan kamu. Mengganti lampu dengan yang hemat energi. Metode berikutnya yang disini bisa menjadi salah satu solusi rumah yang hemat daya. Lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil dari lampu konvensional pada umumnya. Yang demikian, tagihan juga adalah dengan mulai menggunakan air sesungguhnya. Dengan membatasi pemakaian air di rumah, maka kamu bisa mengurangi terbuangnya air yang sangat berharga dengan sia-sia. Kamu juga bisa memilih. Oke anak-anak kami, nanti Bapak tugaskan kalian untuk membuat video cara menghemat energi di rumah kalian. Kalian videokan nanti kelompok 1, 2, dan 3. Ada nanti yang kalian yang memvideokan, baru nanti kirim videonya sama Bapak cara menghemat energi listrik. Cara menghemat energi listrik, mematikan perangkat elektronik. Yang kedua, mengganti lampu hemat listrik atau LED. Menggunakan air cukup. Cara menghemat energi dan listrik. Rumah dengan ventilasi dan penerangan cukup. Buka jendela dan gorden. Jangan mengisi ponsel semalaman. Menggunakan LPG secukupnya. Mencabut penanak nasi. Nah, anak-anak kami, kita akan masuk ke materi kita yang kedua, itu bahasa Indonesia, yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan, ya. Nah, susunan teks eksplanasi ada paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Yang ketiga, paragraf terakhir berisi simpulan, pesan atau kesan tentang topik yang dibahas. Nah, anak-anak kami sekarang lihat ya di bukunya, di sana ada pembangkit listrik tenaga air. Lalu cari informasi penting yang kamu temukan dalam teks tersebut. Oke, waktunya sudah selesai untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Menurut kelompok kami, paragraf pertama yaitu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA termasuk salah satu bukti terjadinya globalisasi di Indonesia. Sekarang kelompok 2. Menurut kelompok kami, isi paragraf kedua adalah PLTA menggunakan turbin dan generator untuk menghasilkan listrik. Turbin digerakkan oleh aliran air. Kelompok 3. Menurut kelompok kami, dalam proses menghasilkan tenaga listrik, PLTA memiliki beberapa tahapan kerja. Pertama, aliran air sungai, air terjun, atau waduk sebagai sumber energi pembangkit listrik mampu menggerakkan turbin. Kedua, gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian menghasilkan listrik. Nah, anak-anak kami, untuk pelajaran kita ini sudah selesai materi kita. Yang kita pelajari hari ini adalah PLTA.
Yang kedua, dan yang ketiga, dampak globalisasi. Nah, sekarang anak-anak kami, Bapak akan berikan tugas ya. Ini tugasnya untuk kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2, ini dek soal ya. Nah, di situ soalnya. Oke. Ini nanti bisa di-share sama teman-teman. Baiklah anak-anak kami, waktunya untuk mengerjakan soal yang sudah selesai. Sekarang tunggu tugasnya. Yuk, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini semuanya. Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Baiklah anak kami, tugasnya sudah Pak koreksi dan ada nilai yang sudah bagus, lumayan bagus ya. Nah, sekarang anak-anak kami, Bapak mau tanya dulu sebelum kita selesai belajar ini, apa PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Bapak tambah, apa PLTU? Pembangkit listrik tenaga uap. Apa PLTA yang lain? Pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga Angin. satu lagi, PLTN. Pembangkit listrik tenaga angin. Iya, apa sini tadi? Pembangkit listrik tenaga angin. Oke, pembangkit listrik tenaga Nuklir. nuklir. Oke, itu adalah pembangkit listrik yang sudah beragam ya. Dulu orang tua kita zaman dulu belum ada listriknya, tapi sekarang sudah ada listrik. Itulah ciri dari perkembangan atau globalisasi. Nah, demikian perjumpaan kita hari ini, pelajaran kita. Sekarang untuk si anak kami tadi doa pulang ya. Sini. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dulu. Doa selesai.